Bersumber dari mana? Walakinnaha takmun fi dzalika ar-ruju' ila majmu'il wathaiq al-Qur'aniyah wan nabawiyyah as-sahihah. Ijma itu kita jadikan sandaran hukum dan bisa kita pastikan kesahihannya bukan karena dia diucapkan oleh ulama, tapi karena dia merujuk pada sekumpulan argumen-argumen atau dalil-dalil yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika Anda mengikuti ulama, pendapat ulama yang mujtahid, itu Anda tidak sedang mengikuti agama baru. Anda sedang mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman orang yang lebih paham ketimbang kita. Gitu loh. Makanya jangan ada logika milih mana, ijma atau Al-Quran. Ya ijma kalau sudah benar-benar ijma, disepakati oleh para ahlinya, udah pasti ada dalil Al-Qurannya gitu loh. Jadi ulama itu ketika bersepakat, landasannya itu bukan hawa nafsu, bukan kepentingan pribadi, bahwa kemudian ada hal-hal yang diklaim sebagai ijma, ternyata tidak terbukti sebagai ijma, ya sudah kita buktikan itu tertolak ijmanya. Tapi jangan sampai itu jadikan alasan untuk menolak ijma secara keseluruhan. Ada memang klaim-klaim yang kadang diakui secara sepihak, ulama telah bersepakat, atau ini ijma ulama, ternyata ijma itu tidak terjadi. Dan ingat, manakala kita ingin menolak ijma, yang kita jadikan pijakan itu bukan pendapat orang-orang yang bukan ahli, tapi ijma ini kesepakatan orang-orang yang memang qualified di bidang agama gitu loh. Adapun nanti ada perselisihan dari ulama fulan, ternyata dia tidak tergolong sebagai mujtahid, yaitu tidak mencederai ijma itu sendiri, karena yang menjadi hujjah atau keabsahan ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid, dan ketika mereka bersepakat sudah pasti rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Begitu ya. Wadirasatu hadirasah nadijah, dan mempelajari atau mengkaji Al-Quran dan Sunnah itu secara matang. Jadi ijma itu legalitasnya diambil bukan karena dia diucapkan oleh ulama, tapi karena dia itu baru